Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhudun Fadil, saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Saya berasal dari program studi Ekonomi Pembangunan semester 6. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang lembaga perbankan syariah, tepatnya dalam akad jual beli syariah. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang akad jual beli dalam ekonomi syariah, mata kuliah lembaga perbankan syariah, yang diampu oleh dosen kami, Ibu dosen Nisrina M.E.S.Y. Oke, langsung kita mulai saja. Materi yang pertama adalah akad mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama bisnis dalam ekonomi syariah, di mana salah satu pihak menyediakan modal atau dinamakan sohibul mal, dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian untuk mengelola usaha atau dinamakan mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut menjadi akibat kelalaian atau kecurangan dari pengelola usaha. Kemudian ada beberapa karakteristik dari akad mudharabah. Yang pertama yaitu berdasarkan kepercayaan. Mudharabah didasarkan pada kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Tidak ada jaminan dari mudharib kepada sohibul mal kecuali terdapat kecurangan atau kelalaian. Karakteristik berikutnya yaitu pembagian keuntungan. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal, bukan dalam jumlah yang tetap. Kemudian untuk kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola usaha. Ada beberapa jenis akad mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola usaha untuk menjalankan usaha tanpa batasan-batasan tertentu. Mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yaitu pemilik modal memberikan syarat atau batasan tertentu. Misalnya usaha harus dijalankan dalam sektor tertentu atau wilayah tertentu. Ada beberapa keuntungan dari akad mudharabah. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan usaha. Selain itu, pemilik modal tidak perlu terlibat langsung dalam operasional bisnis. Ada juga keuntungan lainnya yaitu mudharabah mempromosikan kerjasama dan saling percaya. Akan tetapi dari keuntungan tersebut juga ada tantangan. Yang pertama yaitu resiko kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Tantangan berikutnya yaitu dibutuhkan kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Pengelola usaha harus sangat jujur dan sangat transparan. Berikut ini contoh pengelolaan akad mudharabah. Kita ambil contoh pengelolaan usaha toko baju. Ada seorang bernama Ahmad memiliki modal sebesar 100 juta rupiah dan ingin menginvestasikannya dalam bisnis tanpa harus terlibat langsung. Budi adalah seorang pengusaha yang berpengalaman di bidang fashion. Namun Budi kekurangan modal untuk membuka toko baju. Ahmad dan Budi sepakat untuk bekerja sama dalam bisnis toko baju dengan rasio pembagian keuntungan 60/40, di mana 60% untuk Ahmad dan 40% untuk Budi. Setelah 1 tahun, bisnis toko baju mendapatkan keuntungan bersih sebesar 50 juta rupiah. Keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu Ahmad mendapatkan 30 juta dan Budi mendapatkan 20 juta. Kesimpulannya, mudharabah adalah salah satu bentuk akad syariah yang sangat cocok untuk mereka yang ingin berinvestasi namun tidak memiliki keahlian untuk mengelola usaha. Penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan saling percaya untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul dalam kerjasama ini. Akad jual beli syariah yang kedua yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dalam ekonomi syariah, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang yang dibelinya serta margin keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Dalam akad ini, pembeli setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang mencakup biaya pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
Ada beberapa karakteristik dari akad murabahah. Yang pertama yaitu transparansi. Penjual harus secara jelas menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pembeli. Tidak ada unsur yang disembunyikan. Kemudian ada karakteristik terkait pembayaran. Pembayaran dalam akad murabahah bisa dilakukan secara tunai atau secara angsuran, tergantung kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Karakteristik dari akad murabahah lainnya yaitu tidak adanya riba. Akad murabahah bebas dari riba karena keuntungan yang diambil adalah hasil dari jual beli, bukan dari bunga atas pinjaman. Berikut ini proses akad murabahah. Yang pertama, pembeli meminta penjual untuk membeli barang tertentu. Kemudian penjual membeli barang tersebut dari pemasok. Setelah itu, penjual menawarkan harga tersebut kepada pembeli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Jika pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan, transaksi pun dilaksanakan. Pembeli bisa membayar secara tunai atau secara angsuran. Berikut ini keuntungan dari akad murabahah. Yang pertama yaitu terkait transparansi. Pembeli tahu harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil oleh penjual. Selain itu, keuntungan dari akad murabahah yaitu kepastian harga. Harga yang disepakati di awal tidak akan berubah hingga pelunasan. Salah satu keuntungan lainnya yaitu keamanan syariah. Akad murabahah bebas dari unsur riba, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, ada beberapa tantangan akad murabahah, seperti keterbatasan fleksibilitas. Murabahah tidak cocok untuk transaksi yang memerlukan fleksibilitas dalam pengelolaan modal. Jika pembeli memilih untuk angsuran, ada kemungkinan biaya angsuran tersebut ada sebuah penunggakan. Berikut ini contoh akad murabahah. Ada seorang yang ingin membeli rumah melalui bank syariah. Ali ingin membeli rumah seharga 500 juta rupiah. Namun Ali tidak memiliki dana tunai yang cukup. Kemudian bank syariah A menawarkan Ali skema pembiayaan murabahah. Bank membeli rumah tersebut dari pengembang seharga 500 juta rupiah. Bank kemudian menjual rumah tersebut kepada Ali seharga 550 juta rupiah yang mencakup harga pokok 500 juta dan margin keuntungan 50 juta rupiah. Ali setuju untuk membayar dalam jangka waktu 10 tahun dengan cicilan bulanan sebesar 4,58 juta rupiah. Ali mendapatkan rumah yang diinginkan dan bank memperoleh keuntungan dari kesepakatan yang telah disepakati oleh Ali dan bank. Kesimpulannya, akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam ekonomi syariah yang menekankan pada transparansi dan keadilan dengan struktur yang sederhana dan bebas dari riba. Murabahah memiliki pilihan yang populer untuk pembiayaan syariah, baik untuk kebutuhan konsumtif seperti rumah dan mobil ataupun untuk kebutuhan bisnis. Namun penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas dan pembayaran yang disiplin untuk menghindari masalah di kemudian hari. Akad jual beli syariah yang ketiga yaitu akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan modal mereka guna menjalankan suatu usaha. Dalam akad ini, semua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi modal yang mereka kontribusikan. Musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama bisnis yang sangat fleksibel dalam ekonomi syariah dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis usaha. Ada beberapa karakteristik akad musyarakah. Yang pertama, keterlibatan aktif. Maksudnya yaitu semua pihak yang terlibat dalam musyarakah berhak ikut serta dalam pengelolaan usaha, kecuali ada kesepakatan lain. Karakteristik berikutnya yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, tidak harus proporsional dengan modal. Akan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selain itu, musyarakah dapat diterapkan dalam berbagai jenis usaha, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada dua jenis akad musyarakah. Yang pertama yaitu musyarakah permanen. Jenis ini bisa digunakan dalam pembiayaan investasi jangka panjang, di mana modal yang disetorkan tetap sepanjang kerjasama berlangsung. Jenis akad musyarakah yang kedua yaitu musyarakah berkurang.
Maksudnya yaitu porsi kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran oleh pihak lainnya, hingga akhirnya kepemilikan penuh beralih salah satu pihak. Berikut ini proses akad musyarakah. Yang pertama yaitu kesepakatan modal. Semua pihak menyepakati jumlah modal yang akan digabungkan dan porsi kepemilikan masing-masing. Setelah itu, usaha dijalankan bersama-sama oleh semua pihak dan dikelola oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain. Adapun untuk pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya berdasarkan porsi modal atau berdasarkan kontribusi kerja. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Keuntungan yang pertama yaitu terkait pembagian resiko. Resiko usaha dibagi antara semua pihak yang terlibat, sehingga beban kerugian tidak ditanggung oleh salah satu pihak saja. Keuntungan berikutnya yaitu keterlibatan aktif. Maksudnya semua pihak memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan komitmen dan kinerja usaha. Selain itu, baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi ada tantangan akad musyarakah. Yang pertama, tantangan potensi konflik. Keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan usaha bisa menimbulkan konflik, terutama jika terjadi perbedaan pendapat. Selain itu, ada resiko semua pihak harus siap menerima kerugian sesuai dengan modal yang disetorkan, yang bisa menjadi tantangan jika usaha tidak berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Ada contoh kerjasama pembukaan restoran. Ini contoh akad musyarakah. Ahmad menyetor modal 200 juta rupiah untuk membuka sebuah restoran. Budi, seorang chef berpengalaman, menyetor modal 100 juta rupiah. Dan Budi juga akan terlibat dalam operasional harian restoran. Ahmad dan Budi sepakat untuk membagi keuntungan dengan rasio 60/40, di mana 60% untuk Ahmad dan 40% untuk Budi. Meskipun porsi modal Ahmad lebih besar, kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi modal, yaitu Ahmad 67% dan Budi 33%. Setelah 1 tahun berjalan, restoran tersebut memperoleh keuntungan bersih senilai 150 juta rupiah. Ahmad mendapatkan 90 juta rupiah dan Budi mendapatkan 60 juta rupiah sesuai kesepakatan. Jika restoran mengalami kerugian 30 juta, maka Ahmad akan menanggung 20 juta rupiah dan Budi akan menanggung 10 juta rupiah. Kesimpulannya yaitu akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah yang memungkinkan beberapa pihak untuk berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta resiko secara adil. Akad ini sangat cocok untuk berbagai jenis usaha baik kecil maupun besar dan memberikan peluang yang sama bagi semua pihak untuk terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. Keberhasilan musyarakah sangat bergantung pada kepercayaan, komitmen, dan komunikasi yang baik antar semua pihak yang terlibat. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan terkait mata kuliah Lembaga Perbankan Syariah, materi akad jual beli dalam ekonomi syariah. Saya Zuhudun Fadil, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.